balik setiap kesembuhan, selalu ada perjuangan. Perjalanan penuh tantangan yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Ini adalah kisah pengalaman seorang wanita muda dalam mengalahkan musuh paling berbahaya, tuberkulosis meningitis. Kita sering mendengar mengenai tuberkulosis, namun tidak banyak yang memahami betapa seriusnya penyakit ini. Terlebih jika sudah menyerang sistem syaraf. Dan hari ini kita berada di Bandung untuk langsung mendengar cerita dari seorang penyintas TB meningitis. Kayak Mima ya? Iya. Aku Fahira Kak, yang chat kakak dari TB Kak. Halo, perkenalkan nama saya Yemima, umur saya 28 tahun. Saat ini saya sibuk cari pekerjaan, terus saya juga lagi sibuk belajar untuk penerimaan CPNS. Terus saya itu juga suka open PO untuk jualan kayak dessert, namanya Buko Pandan, terus jualan dimsum juga. Jadi awalnya itu ada di bulan Juli tahun 2022 itu saya sempat tipes. Demamnya tuh tinggi selama 10 hari itu kayak 38 sampai 39 derajat Celcius. Nggak turun kalau saya nggak minum paracetamol. Terus tapi di bulan Agustus 2022 itu saya udah mulai tuh muncul gejala kayak keringat malam, berat badan saya juga turun, terus juga saya sakit di belakang mata, dan saya juga sakit kepalanya hebat banget, tapi nggak hilang-hilang gitu sepanjang hari itu. Sampai akhirnya di bulan September itu saya udah nggak kuat banget, karena saya ngerasa badan saya udah makin nggak oke buat kerja. Saya pulang ke Cimahi, nah di Cimahi ini timbullah gejala lainnya, kayak saya hilang keseimbangan tubuh, terus saya juga muncul kejang, terus pendengaran telinga kiri saya juga terganggu. Di akhir itu sampai akhirnya saya lumpuh. Gejalanya waktu itu ada demam, sakit kepala, terus dia cerita kalau matanya itu ada gangguan penglihatan kayak gitu. Terus respon bicaranya itu telat. Terus badannya itu kaku, lemah kayak gitu. Terus sempat ada hilang keseimbangan badan, jadi dia nggak bisa duduk tegak. Kadang kalau begitu duduk dia terjatuh, ya kayak gitu. Sempat juga lumpuh sebagian tubuhnya. Ada kejang, tapi kejangnya kejang lokal, jadi kayak si kakinya itu bergerak, tidak terkendali. Dia nggak mau berhenti gitu. Yang kayak gitu kejang. Pas sesudah lumpuh ini, barulah dicari nih ke dokter. Saya ganti-ganti dokter. Karena keluarga juga nggak tahu ya saya tuh sakitnya apa. Yang diketahui saat itu hanyalah hasil lab saya itu jelek, selalu jelek gitu. Tapi jeleknya kenapa, kita nggak ada yang tahu. Sampailah saya ketemu sama seorang dokter, di mana dokter ini itu meriksa saya secara fisik, dan dokter ini itu bilang kalau misalkan saya itu kena meningitis stadium 2 akhir menuju stadium 3. Jadi jadi dokter ini juga merujuk saya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan benar aja waktu dibawa ke rumah sakit itu kan saya langsung ronsen sama CT scan. Nah di ronsen itu diketahuilah bahwa saya itu kena TBC tipe miliar dan ada pembengkakan jantung. Terus di hasil CT scan-nya itu bener kalau saya itu mengalami meningitis dan ada TBC di otak, kayak gitu. Jadi waktu awal saya TB meningitis itu, saya itu bener-bener nggak dikasih tahu sama sekali. Jadi selama saya
dirawat yang pertama itu kan 12 hari, itu tuh saya benar-benar nggak tahu saya sakitnya apa. Yang saya ketahui adalah saat itu, kok saya dirawat itu lama banget gitu. Kayak orang di samping udah pada pulang, kok saya nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya saya itu dikasih tahu itu di hari ke-13 sama pasangan saya. Dan itu dia pelan, apa ya, hati-hati banget gitu ngasih taunya. Terus ketika saya tahu saya TB meningitis, saya nangis. Saya takut lumpuh terus, takut nggak sembuh-sembuh, takut meninggal juga. Terus tapi mama, papa, adik sama pasangan saya itu nyemangatin saya buat kamu pasti bisa sembuh. Saya baru merasa, kaget gitu ya. Tapi kalau mengenai TB-nya sih, saya udah nggak pernah khawatir, pasti sembuh gitu. Pasti sembuh dengan pengobatan tadi yang teratur, makan yang teratur, itu pasti sembuh. Termasuk meningitis, tapi tidak semua juga meningitis yang bisa sembuh, juga jarang juga. Gitu. Apalagi ini di TB-nya, ini yang menjadi hal yang cukup membuat kita terkejut gitu kira-kira. Saya nggak cerita ke Mima pun, saya juga nggak cerita. Ke papahnya Mima juga enggak, ke Michelle juga enggak. Karena saya berpikir waktu itu Mima lagi sakit, takut dia syok. Papa Mima juga kondisinya lagi nggak sehat, takut ikut ngedrop juga ya kayak gitu. Jadi saya simpen. Ada satu saudara yang waktu itu sama-sama dengar diagnosa dokter, yang sama-sama melongo dengan diagnosa yang ada TB meningitis, sebegitu berbahayanya. Dan dokter berkali-kali, ibu berdoa saja, ibu berdoa saja. Jadi semakin mengkhawatirkan, semakin saya takut dengan kata-kata dokter itu. Gitu. Awal minum obat itu tanggal 5 Oktober 2022 sampai terakhir minum obat itu 16 Mei 2024. Setiap hari konsisten, nggak pernah bolong karena saya semangat pengen sembuh gitu. Puji Tuhannya sih saya nggak sampai operasi ya, karena waktu itu sebenarnya ada wacana dari dokter untuk saya tuh operasi aja gitu. Tapi si dokter ini akhirnya nggak mau memutuskan keputusan sendiri. Dia bilang untuk kamu coba konsul ke dokter bedah syaraf. Dan di dokter ahli bedah syaraf ini dibilangin bahwa nggak bisa operasi karena ini si tuberkulomanya ini jauh ada di dalam gitu. Tantangan yang paling berat itu menurut saya waktu awal saya sakit TB itu kan saya harus minum obat TB intensif itu kan, yang ukurannya tuh gede-gede banget. Jadi waktu saya minum itu tuh kerasa banget di sini, jadi kayak keselak gitu loh Kak. Yang bikin saya tuh jadi mual, sampai saya tuh nangis waktu minum obat itu. Sampai akhirnya dicarilah ide gimana caranya itu obat tuh bisa masuk, karena kan itu obat yang harus diminum kan. Sampailah diidein kalau misalkan itu tuh obatnya harus dipotek. Tapi waktu pas dipotek ternyata waktu diminum malah tambah pahit gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau gimana caranya diminum aja gitu. Lama-kelamaan sih karena mungkin terbiasa dan udah tahu cara minum obatnya, jadi akhirnya sih bisa minum obat itu. Nah terus tantangan yang lainnya juga adalah selain saya harus mengobati TBC saya, itu kan di otak juga saya ada meningitis. Jadi obatnya itu banyak banget yang harus saya minum dalam satu hari. Belum lagi yang harus disuntikin ke pantat sama infusan. Terus kan saya tuh ininya tuh kecil-kecil gitu loh si nadinya. Jadi waktu mau masukin obat tuh sakit banget kan. Sama satu lagi itu adalah kontrol rutin saya yang kayaknya capek gitu, setiap bulan harus kontrol ke dokter. Terus kan butuh biaya dan butuh energi ya buat ke rumah sakit gitu. Kalau terpikir buat skip minum obat, enggak sih Kak, karena saya takut. Karena kan kalau obat TB itu kalau misalkan ke-skip aja, itu tuh harus ngulang lagi dari awal kan. Nah saya tuh nggak mau kalau misalkan harus ngulang lagi dari awal kayak gitu. Nah saya pengen sembuh, jadi
setiap males tuh keinget, biar sembuh lah, udah akhirnya minum. Jadi nggak pernah kepikiran di otak saya kalau misalkan saya skip obat gitu. Pernah juga sekali waktu saya tuh lupa, saya nginep sama teman-teman saya kelupaan bawa obat TB. Dan itu jaraknya cukup jauh dari rumah. Jadi akhirnya saya pesan Gojek dengan mahalnya biar obatnya bisa nyampe ke sana kayak gitu. Dari keluarga dan orang terdekat pada kaget sih, karena pada nggak nyangka kalau misalkan saya tuh sampai TB otak. Dan pada sedih juga, karena kan waktu saya sebelum dirawat di rumah sakit itu saya benar-benar lumpuh di rumah, dan teman-teman tuh pada datang. Dipikirnya saya tuh sakitnya yang nggak parah-parah banget lah, tapi ketika mereka ngelihat saya lumpuh dan nggak bisa merespon, diajak ngobrol diem aja, mereka jadi sedih, pada nangis gitu. Jadi waktu saya dirawat di rumah sakit itu, saya tuh selalu ditelepon nih tiap hari sama teman saya atau sama keluarga gitu. Ditanyain, Mima kamu mau makan apa hari ini? Dan ketika saya ngomong apa yang saya mau, mereka ngebawain gitu sambil ngejenguk saya gitu. Jadi kan itu bikin saya makin semangat juga ya. Terus juga dari gereja itu dipinjemin kayak kursi roda gitu, supaya saya tuh mobilitasnya bisa lebih tinggi gitu. Itu peruntukannya adalah untuk saya kontrol sama pergi ibadah Natalan, karena kan itu waktu pas Desember 2022 itu posisinya saya masih lumpuh kan, kayak gitu. Kalau waktu sakit rambutnya rontok, itu paling bikin nangis kalau udah disisirin, diangkat gitu. Mama, rambut aku rontok. Iya, rambut rontok nanti juga tumbuh, paling saya juga bilang gitu. Jadi ngomongnya santai, menghibur gitu. Saya nggak bilang, oh iya rontok, nanti sebentar lagi gundul. Saya nggak akan bilang begitu. Udah gitu terus pipinya jadi bulat karena minum obat juga gitu kan. Aduh mah, aku jelek, ini pipi aku jadi bulat. Apa sih istilahnya? Bulat-bulat, face moon gitu ya, moon face. Yang jadi jelek. Nanti kalau udah selesai minum obat kan juga cantik lagi, tirus lagi. Saya hanya memberikan support, tapi waktu menghadapi jadi saya nggak bisa langsung memberikan support langsung. Karena kalau saya memberikan support langsung pada Mima, saya nggak tahan nangis, nggak boleh saya nangis depan Mima gitu. Ya mungkin doa yang paling kuat yang memberikan saya support itu doa yang saya buat. Satu kekuatan yang memang membuat saya bangkit itu ya hanya dengan doa. Jadi saya selalu hampir tiap malam waktu tidur saya sangat-sangat terganggu. Tapi disitulah menandakan untuk kesetiaan saya sama Tuhan, untuk Tuhan jawab apa permintaan saya. Begitu. Itu ya support saya. Saya bilang kalau saya nggak support, nggak bisa dibayangkan gitu ya. Keluarga support, semuanya support, dan banyak yang lainnya mensupport yang lebih dari saya, dari itu banyak. Nah, tapi sebagai orang tua yang bisa kita berikan support hanya doa saja. Doa dan pesan-pesan yang menguatkan hatinya begitu. Jadi momen yang paling gak terlupakan itu adalah saat saya dilamar sama Kevin, pasangan saya.
Nah, waktu itu sebenarnya saya itu kondisinya lagi ini tuh lagi dirawat yang kali keduanya, dimana ini tuh posisinya saya lagi parah-parahnya gitu. Jadi waktu itu Mima dalam kondisi di opname, tapi sebetulnya lamarannya sendiri sudah terencana jauh-jauh hari. Dan tanggal lamarannya itu adalah posisinya Mima di opname dengan kondisi yang belum pulih, belum sehat. Sempat mengajukan ke dokter pengen cuti sakit. Dok sehari aja cuti deh gitu. Wah Bu, nggak janji Bu, kalau itu infusnya dilepas sehari pun saya nggak mau. Saya nggak mau ambil resiko, saya nggak mau menjadi salah. Pengobatan yang sudah dilakukan ini jadi sia-sia gitu. Terus gimana dong dok? Itu semua kan udah di DP, udah dibayar. Sempat mau dibatalkan juga gitu. Sempat ada keinginan untuk dibatalkan. Tetapi saya berpikir bahwa ketika dibatalkan itu akan mengganggu emosi Mima. Atau ditunda, istilahnya ditunda atau dibatalkan itu akan mengganggu emosi Mima gitu. Haru, tapi sedih gitu loh. Sedih tapi senang gitu. Karena jujur itu yang membuat motivasi besar buat Mima. Tapi mamanya benar tadi bilang, kalau saja Mima digagalkan dalam hal itu, saya nggak tahu nasib Mima seperti apa. Kan pikirannya kuat. Mungkin dia shock. Mungkin dia akan lebih rapuh. Rapuh itu akan menggerogoti fisik dia. Kondisinya belum baik. Waktu itu Mima masih harus lebih banyak tiduran. Jadi nyender setengah badan kayak gitu. Dalam kondisi kakinya juga belum boleh jalan. Jadi kondisinya di atas tempat tidur, paling nyender gitu. Sempat diperbolehkan duduk sebentar ketika Kevin menyampaikan maksudnya, itu Mima boleh. Tapi sesudah itu senderan lagi yang kayak gitu. Jadi benar-benar dijaga, jangan kelelahan gitu. Dan juga dijaga sesuai wanti-wanti dokter. Mima nggak boleh sedih sekali, nggak boleh senang sekali, ibu juga nggak boleh nangis nanti ya, ini bilangnya gitu. Udah nggak bisa dibayangkan dengan apa harta apa dan sebagainya, nggak bisa dibayangkan. Udah nggak bisa dibayangkan kebahagiaan yang saya terima itu lebih dari segalanya. Jadi benar-benar Mima itu sebenarnya orang motivator dalam keluarga. Mima itu orang motivator dalam keluarga. Begitu dia sembuh bangkit, aduh, rasanya badan saya yang tadinya berat segala macam jadi sangat ringan. Karena yang kita lihat kan suatu kebahagiaan ya. Begitu dia sembuh aja, wah luar biasa. Hari demi hari dia terlewati. Dan akhirnya dia memutuskan, berdua itu calonnya memutuskan bicara sama saya, dia akan meminang dalam pernikahan di bulan Oktober ini. Kalau saya nggak salah ingat itu, saya pertama kali lihat TB TV itu di TikTok. Jadi mungkin algoritmanya munculin yang TB gitu terus. Terus akhirnya saya sempet tuh tertarik tuh ngelihat TB TV konten apa. Yang pertama kali saya lupa kontennya apa, tapi saya iseng tuh nyari di Instagram. Oh ternyata ada juga. Akhirnya saya follow juga di Instagram. Terus ternyata waktu pas saya ngelihat story di Instagram, ada juga tuh YouTube-nya. Saya juga follow. Terus waktu saya juga sempat iseng, saya juga ikut live yang ada Prof. Erlina Burhan itu. Saya nanya tuh di situ, kalau saya nanya, dok saya pasien TB meningitis bisa sembuh atau enggak? Dan waktu itu sempet tuh dibacain pertanyaannya dan dijawab sama profesornya langsung, dan beliau bilang bahwa TB meningitis itu bisa sembuh kalau minum obat secara rutin sampai tuntas, sampai dokternya ngomong kalau misalkan ini udah bisa selesai pengobatannya. Nah di situ tuh saya semangat lagi untuk bisa sembuh dari TB gitu. Untuk pesan untuk pasien TB meningitis, pesannya itu harus sabar,
harus tabah, harus tetap berdoa, berserah sama yang di atas. Terus tetap minum obat, jangan pernah putus, harus konsisten minum obatnya. Karena kalau bolong sekali aja kan itu harus mulai dari awal lagi. Terus juga kan bisa aja, kalau yang saya tahu itu si kuman TB-nya itu bisa jadi lebih kuat kan kalau misalkan harus berhenti obat di tengah-tengah. Jadi tetap semangat buat sembuh. Terus kalau udah berdoa, semuanya itu serahin aja sama yang di atas. Lakuin bagian kita, yaitu buat minum obat yang teratur sampai tuntas. Terus jaga makannya, makan yang banyak, minum yang banyak. Terus tetap kontrol rutin ke dokter. Juga jangan lupa berjemur, sama nonton yang lucu-lucu aja biar hatinya senang, karena kan hati yang gembira adalah obat gitu. Ya, hal yang paling penting tetap itu adalah kasih sayang, perhatian, doa, komunikasi, sentuhan dan pelayan cinta. Itu yang kita berikan sama Mima. Buat keluarga-keluarga pasien TB, percayakan aja pengobatannya sama dokter, karena mereka memang ahli di bidangnya ya. Baik kapan kontrol, baik pengobatannya, baik makanan apa yang harus dikonsumsi pasien. Tolong dengerin nasihat mereka, ikutin aja. Itu pasti yang terbaik. Dan jangan lupa tetap berharap dan berdoa, karena nggak ada harapan kita terwujud tanpa usaha kita. Jadi kita tetap berusaha, kita tetap melakukan apa yang bisa dilakukan, dan Tuhan pasti memberkati. Itu aja. Pesan-pesan untuk Papa, Mama, Michelle, Kevin, semuanya, teman-teman juga yang udah ngedukung saya dalam kesembuhan saya kemarin. Saya mau bilang makasih banget karena udah sabar dalam merawat saya. Pokoknya makasih banyak. Biar saya nggak bisa balas apa-apa, tapi biar Tuhan yang balas berkat sama kalian. Biar kalian juga dikasih kesehatan terus, dikasih sukacita terus. Nah, Mama, Papa, pokoknya makasih udah jagain aku terus, udah ngerawat aku terus. Aku tahu kalian capek, lelah, tapi terima kasih karena nggak pernah menunjukkan kecapean dan kelelahannya di depan aku. Sampai aku bisa sehat ini juga, itu semua berkat usaha dan doa kalian. Semoga kalian sehat terus sampai nanti aku bisa balas kebaikan yang kalian udah kasih ke aku untuk ngerawat aku. Siapa tahu mereka nanti tua juga kan, aku yang bakal ngerawat mereka. Kayak gitu. Kisah Kak Mima mengajarkan kita bahwa dukungan adalah energi yang tak ternilai, yang bisa menguatkan langkah menuju kesembuhan. Bersama-sama menghadapi tantangan yang besar, menunjukkan bahwa tuberkulosis termasuk TB otak bukanlah akhir dari segalanya. Dengan keyakinan dan semangat yang terus dijaga, TB dimanapun bisa disembuhkan. Kak Mima adalah bukti bahwa dengan dukungan yang kuat, bangkit dari keterpurukan itu mungkin. Dan perjuangan menuju kesembuhan layak diperjuangkan sampai tuntas.